Citizen Marsa dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang stres akut, yang dimana kami akan menjelaskan tentang pengertian STRES, pengertian dari stres akut, lalu kami akan menjelaskan kriteria stres akut, lalu juga ada gejala dan penanganannya. Dan terakhir, kami juga akan memberitahu hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kerabat dekat kita atau lingkungan sekitar kita ada yang terkena dari ASD ini atau stres akut. Simak videonya sampai habis ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fala Revin. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian stres. Pengertian stres menurut Robbins, stres merupakan suatu kondisi yang menekankan keadaan psikis seseorang dalam mencapai kesempatan, di mana dalam mencapai suatu kesempatan terdapat batasan atau penghalang. Pengertian stres menurut Weinberg dan Gold, adanya ketidakseimbangan antara tuntutan fisik dan psikis dan kemampuan memenuhinya. Gagal dalam memenuhi kebutuhan akan berdampak krusial. Jadi, stres merupakan suatu keadaan di mana keadaan psikis seseorang tidak seimbang karena adanya tuntutan yang melampaui batas kemampuannya sehingga stres dapat terjadi. Hai teman-teman, nama aku Liza Andina. Kali ini aku akan membantu teman-teman untuk mengetahui apa itu stres akut. Jadi, stres akut adalah di mana kondisi seseorang mengalami shock psikologis. Hal itu dapat terjadi bila seseorang melihat atau mengalami kejadian yang bersifat traumatis. Nah, tidak hanya menimbulkan shock psikologis, tetapi juga dapat menimbulkan reaksi emosi negatif yang sangat kuat loh, dan juga dapat memicu gangguan kecemasan. Halo, saya Citizen Marsa. Saya akan menjelaskan tentang kriteria dari stres akut menurut DSM-4. Yang pertama adalah menghindari atau menandai rangsangan yang membangkitkan trauma, yaitu melalui dari pikiran, perasaan, percakapan, aktivitas, tempat, dan seseorang. Yang kedua adalah gejala kecemasan yang meningkatkan gairah, seperti sulitnya tidur, terganggunya konsentrasi, lalu juga mudah dengan waspada, dan yang terakhir adalah kegelisahan motorik. Lalu yang ketiga adalah gangguan tersebut menyebabkan gangguan secara klinis. Jadi seseorang yang merasakan stres akut, yaitu aktivitasnya sangat terganggu, dan orang-orang di sekitarnya harus mengetahui bahwa orang tersebut mengalami traumatis. Halo, nama saya Maharani Putri Firdaus. Saya akan menjelaskan tentang gejala disosiatif pada stres akut. Ketika seorang individu mengalami stres akut, setidaknya ada 3 gejala disosiatif yang muncul. Yang pertama adalah perasaan subjektif mati rasa atau tidak adanya respon emosional. Yang kedua adalah kehilangan kesadaran akan lingkungannya atau penurunan kesadaran akan lingkungannya. Yang ketiga adalah derealisasi. Apa itu derealisasi? Derealisasi adalah ketika seseorang merasa dirinya atau orang lain tidak nyata. Yang keempat adalah depersonalisasi. Apa itu depersonalisasi? Depersonalisasi adalah ketika seseorang merasa dirinya dan raganya tidak terhubung. Yang terakhir adalah amnesia disosiatif. Perkenalkan, nama saya Fajar Nurwalis. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan terhadap seseorang yang menderita stres akut. Pada poin pertama, itu terdapat perawat inap. Jadi kalau misalkan stres akut itu kepada jika penderita membahayakan dirinya dan orang lain, itu disarankan untuk dirawat inap. Poin kedua itu ada edukasi psikiatri. Di sini peran psikiater memberikan penjelasan terhadap pasiennya supaya penderita dapat mengenali gangguan yang dialaminya. Pada poin ketiga itu ada bantuan, di mana memperoleh tempat berteduh, makanan, pakaian, dan menghubungi anggota keluarga jika diperlukan. Untuk yang selanjutnya itu ada terapi oleh seseorang yang profesional. Untuk terapi yang profesional di sini dimaksudkan kepada psikolog. Jadi untuk yang merasa bahwa dirinya itu menderita stres akut, itu disarankan untuk ke psikolog. Terus untuk selanjutnya itu ada dukungan sosial, di mana penting dalam menolong individu untuk mengatasi traumanya. Untuk poin yang terakhir, ada monitoring dan pengobatan terhadap pasien stres akut. Yakinkan individu tersebut mendapat monitoring dan pengobatan lanjutan.
Nah, ada loh hal-hal yang dapat kita lakukan jika teman atau kerabat atau salah satu anggota keluarga atau pasangan yang mengalami stres akut. Yang pertama adalah pilihlah waktu yang tepat untuk dapat membicarakan kejadian traumatis yang dirasakan oleh kerabat. Yang kedua adalah bersedia untuk mendengarkan, memberikan perhatian, memberikan rasa empati, rasa simpati, dan tidak memaksa kerabat untuk bercerita ya. Dan yang ketiga adalah rujuklah kerabat ke dokter atau ke ahli kesehatan mental ketika kerabat sudah memulai berpikir untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dan yang keempat adalah mulai menyadari dan mengalihkan pembicaraan ketika percakapan sudah mulai menjadi terlalu intens untuk kerabat, dan kita dapat melanjutkan percakapan atau pembicaraan jika kerabat sudah mulai tenang dan dapat melanjutkan cerita. Halo semuanya, kalian tahu nggak sih self-diagnosis itu apa? Self-diagnosis ini adalah mendiagnosis diri sendiri tanpa sumber-sumber yang jelas, tidak pasti, dan tidak profesional. Kalian bisa mendapatkan sumber-sumber yang tidak jelas itu dari keluarga, kerabat, teman, bahkan internet. Dan kalian tahu nggak sih, self-diagnosis ini sangat berbahaya karena jika kamu sudah mendiagnosis diri sendiri tanpa yang profesional, akan salah diagnosis dan bisa jadi nanti salah penanganan. Yang hanya bisa mendiagnosis diri Anda hanya orang-orang yang profesional, yaitu dokter, psikolog, dan psikiater. Jadi kalian tahu kan, berbahaya sekali jika kalian mendiagnosis diri sendiri atau self-diagnose. Jadi stop ya untuk melakukan self-diagnose.